Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita akan mereview smartwatch dari IMI Lab. Kira-kira apa aja fiturnya, kemudian worth it atau enggak untuk teman-teman beli. Ini sudah saya gunakan kurang lebih selama sebulan. Nanti kita akan review ketahanannya dia terhadap air, kemudian kualitasnya seperti apa, dan fitur-fiturnya seperti apa aja. Langsung aja kita gali di review berikut ini. Apakah jam ini tahan air? Maka jawabannya adalah ya. Langsung aja kita coba cemplungin ke air. Dan tidak ada masalah. Bagaimana dengan sensornya? Sensornya tetap aktif ya. Sensornya tetap aktif, nggak ada masalah. Dan jamnya pun tetap berfungsi normal. Kita goyang-goyang, dan jam ini tetap berfungsi seperti semula. Tidak ada permasalahan dengan air untuk jam ini. Smartwatch IMI Lab W12 ini sudah IP68, yang artinya dia tahan debu atau dust proof seperti yang tertera pada sertifikatnya. Di sini bisa kita lihat dia disembur dengan debu bertekanan tinggi, tetapi tidak ada masalah dengan jamnya. Setelah dibongkar tidak ada debu yang masuk, walaupun debunya itu partikel yang sangat kecil. Kemudian angka 8 di IP68 artinya dia tahan air di kedalaman 2 meter dengan waktu pengujian minimal 1 jam. Kita lihat gambarnya, jamnya ditaruh di dasar, kemudian diikat dengan kabel tie, dan tidak ada masalah sama sekali. Sehingga saya berani menggunakan smartwatch ini untuk berenang ataupun untuk olahraga air. Untuk smartwatch dengan IP68 dengan 5 ATM itu bagus mana, Mas? Sebetulnya teman-teman, kalau mau jujur-jujuran, jam dengan IP68 ataupun 5 ATM itu cuma berbeda metode pengujian. Meskipun secara di atas kertas 5 ATM itu ditulis kedalaman 50 meter, itu bukan berarti teman-teman bisa menggunakan smartwatch 5 ATM di kedalaman 50 meter, dijamin rusak. Jadi kalau mau jujur-jujuran, ini saya kasih gambarnya. Penilaian ATM untuk jam atau ketahanan air pada jam. Jadi untuk 5 ATM itu paling banter bisa untuk mandi. Jadi aman untuk mandi. Dan ini dari website resminya Mi Watch ya. 10 ATM itu baru bisa digunakan untuk olahraga air. Kalau teman-teman mau diving, maka teman-teman harus gunakan yang 20 ATM. Jadi secara kasarnya jam ini dengan 5 ATM, IP68 dengan 5 ATM itu ya 11-12. Karena pengujian 5 ATM itu menggunakan pengujian yang tergolong lembut gitu ya. Padahal nanti pada saat kita gunakan di kondisi sebenarnya, misalkan kita berenang, itu ada tekanan air ketika kita bergerak, kemudian kita masuk ke dalam air, sehingga yang diterima smartwatch itu belum tentu 5 ATM seperti pengujiannya. Jadi menurut saya lebih fair IP68 ketimbang 5 ATM ya. Ini keterangannya doang yang 50 meter secara teori. Cuman pengujiannya itu terlalu lembut lah menurut saya, kurang ekstrim gitu ya. Jadi bagus mana 5 ATM atau IP68? Maka jawaban saya adalah 11-12 dan kemungkinan besar sama. Sebelum saya masuk ke fitur-fiturnya, teman-teman pasti penasaran dengan harga smartwatch ini.
Di sini saya sudah siapkan 4 pembanding. Jadi ada 4 barang di sini yang akan kita bandingkan harganya. Jadi Imilab smartwatch W12 ini dibanderol dari pabriknya dengan harga 750.000. Jadi kalau teman-teman beli langsung dari Cina ini harganya 750.000 plus pajaknya ya. Kemudian ada Amazfit GTR Lite itu dijual dengan harga 1.800.000. Kemudian ada Mi Watch itu dijual dengan harga 3.200.000 dan Huawei GT2 dijual dengan 2.350.000. Di mana Imilab ini harganya masih paling murah secara price point, ini menang telak. Sehingga teman-teman yang mau cari smartwatch berkualitas dengan harga murah, recommended banget. Fitur yang paling saya suka dari smartwatch ini adalah fitur oximeter, dimana teman-teman nggak perlu beli oximeter untuk memantau kadar oksigen dalam darah. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang pengen kasih kado guru ataupun orang tua. Jadi orang tua kita nggak perlu pasang oximeter, cukup gunakan smartwatch ini sudah bisa. Fitur oximeter ini cocok banget di kondisi pandemi zaman sekarang, dimana kadar oksigen dalam darah ini penentu banget. Kalau oximeter masih menunjukkan di atas 95%, maka pernapasan teman-teman itu normal. Kalau di bawah, misalkan 95 ke bawah, 80% itu teman-teman sudah mengalami sesak. Dan biasanya orang nggak sadar ketika mengalami itu. Dengan bantuan ini kita tahu. Kemudian ada alertnya di sini. Sekarang kita jelajahi fitur-fitur dari jam ini. Angka 99 yang ada di sini adalah detak jantung saya. 99. Kemudian 66% di sini adalah baterai dari jam ini. Yang mana teman-teman nggak perlu sering-sering ngecas kok, ini tahan lama. Kemudian 1, 2, 4, 3 ini adalah langkah kaki saya. Dalam satu hari ini saya sudah melangkah sebanyak berapa kali. Dan meskipun saya jalan di tempat, ini tetap counting. Saya nggak tahu, dia sensornya kok bisa detail begitu ya. Dia bisa counting berapa kali saya bergerak dalam hari ini. Kemudian ketika olahraga ringan, berapa kalori yang terbakar. 37 ini adalah indikasi kalori yang terbakar hari ini. Kemudian teman-teman kalau bosan dengan tampilan ini, tekan atau sentuh layarnya beberapa saat, kemudian teman-teman bisa rubah. Ini adalah template-template tampilan dari smartwatch ini yang teman-teman bisa pilih sesuai dengan yang teman-teman suka ya. Misalkan saya ganti yang ini. Kalau kita posisikan tangan untuk melihat jam seperti ini, otomatis menunjukkan jam. Dan kalau kita sudah selesai, otomatis mati. Sehingga baterainya ini awetnya di situ, dia auto sleep-nya itu pas banget. Sekarang yuk kita jelajahi fitur yang ada di dalam. Kita geser ke kanan, nanti akan muncul menu-menu seperti ini. Latihan, ini untuk mode olahraga, di mana ada beberapa mode, mulai dari jalan kaki, menjalankan ini adalah lari ya, lari, jalan kaki, bersepeda, mendaki gunung, yoga, lompat tali, senam, bulu tangkis, bola tenis meja atau pingpong, berperahu, sit up, pergerakan bebas. Nah, teman-teman tinggal pilih aja, misalkan teman-teman mau olahraga bebas, senam misalkan ya, pergerakan bebas. Nanti dia akan counting dan teman-teman sudah bisa mulai aktivitas. Kemudian teman-teman bisa lihat detak jantung, rekaman detak jantung hari ini berapa banyak. Nah, ini ketika olahraga nanti barnya akan naik dan kode warnanya berubah. Jadi ini pagi hari sampai jam 12, kemudian tekan lagi, ini adalah sore hari sampai jam 24. Kita masuk ke menu berikutnya, ada oksigen dalam darah. Ini penting banget di masa pandemi saat ini untuk dipantau. Kemudian ada cuaca, ini kalau terhubung ke HP, cuaca akan tampil. Kemudian turu atau sleep, ini seberapa bagus kualitas tidur kita, berapa jam itu kepantau. Jadi tidur nyenyak kita yang benar itu berapa jam sih, nanti kepantau di situ. Karena dia bisa melihat denyut nadi, kemudian pola pernapasan dan oksigen dalam darah kita ya. Jadi dia bisa mengetahui kualitas tidur kita. Kemudian musik, ini kalau tersambung ke HP. Pesan, ini juga kalau tersambung ke HP. Dan bahasanya otomatis menjadi bahasa yang teman-teman gunakan ya. Misalkan tersambung ke HP, teman-teman bahasanya bahasa Inggris, akan dia otomatis bahasa Inggris, bahasa Indonesia otomatis bahasa Indonesia. Dia mengetahui lokasi kita juga. Kemudian ada fitur yang lainnya, kita bisa mencari HP kita. Misalkan HP-nya nggak ketemu, teman-teman bisa cari mode cari ponsel ya. Nanti dia bisa menjadi radar kita.
Kemudian stopwatch, bisa jadi stopwatch juga. Nah, kemudian fitur-fitur yang lain ada timer. Ini teman-teman bisa atur, bisa start dan stop juga nanti, dan endingnya dia bergetar. Fitur-fiturnya cukup lengkap, ada pengaturan, kita bisa mematikan, mengatur ulang, atau kecerahannya mau ditambah dengan cara tekan tombol ini kanan kiri. Ini redup 25%. Semakin cerah tentunya konsumsi baterainya semakin deras ya. Misalkan kita set 50% udah jelas. Oke, kita masuk ke mode QR. Ini untuk kita sambung ke HP. Nanti HP-nya cukup scan QR code ini, nanti kita bisa install aplikasinya. Oke, ini mode timer tadi masih jalan. Jadi kira-kira seperti itu fungsi-fungsi dari smartwatch ini. Dan apabila teman-teman memiliki kendala dengan smartwatch ini, teman-teman bisa follow Facebook IMI Lab Official. Teman-teman bisa cari tahu produk-produk baru ataupun bertanya tentang produk-produk yang ada di IMI Lab. Teman-teman bisa follow Facebooknya, linknya sudah saya siapkan di bawah ini. Kemudian buat teman-teman yang bertanya-tanya perbedaannya dengan smartwatch IMI Lab yang lain seperti W11 dan KW66, maka smartwatch W12 ini ukurannya paling besar, 1,32 inch, dan cocok banget di tangan saya yang kurus ini dan tidak terlalu putih. Biasanya saya nggak cocok pakai jam, cuman pakai IMI Lab ini kok cocok, jadi mau pakai terus. Biasanya saya malu pakai jam karena nggak pantas gitu ya. Biasanya orang kurus kemudian kulitnya gelap itu biasanya nggak pantas pakai jam, tapi ini saya pakai jam hitam seperti ini pantas, jadi saya pede gitu ya. Buat teman-teman tentunya lebih ganteng lagi kalau pakai jam ini, apalagi teman-teman tangannya kekar gitu kan. Wah, mantep banget. Dengan harga yang murah, bagaimana dengan kualitas build materialnya? Oke, kita coba ya, tes. Untuk kacanya ini lumayan kuat ya, tidak tergores. Dan material karetnya ini juga elastis dan nggak gampang sobek ya. Sekarang kita uji bagian belakangnya. Tidak ada masalah. Sensor-sensornya tetap berfungsi normal. Ora ono pesan. Build materialnya ini saya bilang ini cukup baik, mantap. Kemudian bagaimana cara charging atau mengecas smartwatch ini? Smartwatch ini sudah dilengkapi dengan kabel USB dengan magnetic konektor seperti ini. Kita tinggal arahkan dia di posisi chargingnya. Ini dia posisi charging, sudah nempel, nggak perlu dipasin, dia ngepasin sendiri. Tuh. Dan kalau kebalik gimana mas? Nggak bisa kebalik teman-teman, dia nggak mau. Tuh, kalau dibalik nggak mau. Oke, seperti itu. Tinggal kita sambungkan ke charger HP kita. Dan smartwatch ini cuma dilengkapi dengan kabelnya, jadi teman-teman bisa menggunakan charger HP teman-teman untuk mengecas smartwatch ini. Sekarang kita bahas cara menyambungkannya ke smartphone atau HP kita. Aktifkan mode QR code yang ada di smartwatch di pengaturan, kemudian kode QR. Kalau sudah muncul seperti ini, kita scan. Oke, sudah masuk. Dan kita buka aplikasinya, atau teman-teman bisa langsung buka di Play Store. Nama aplikasinya adalah GloryFit. Nah, seperti ini, GloryFit. Kita akan sambungkan ke smartwatch W12 dari IMI Lab. Kita install
Dan aplikasinya sudah terbuka. Teman-teman bisa login atau sign up, daftar, atau abaikan untuk mencobanya. Kita lanjut. Jenis kelamin laki-laki atau abaikan. Misalkan kita mau coba-coba dulu. Sekarang pilih perangkat. Saya mengerti. Izinkan aplikasi. Dan izinkan mencari perangkat. Kemudian sudah terdeteksi ya. Ini kodenya. IMEI SB12. Ya betul. Kita sambungkan. Koneksi berhasil. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa lebih bebas. Segala macam ada di sini. Pengingat duduk. Ada pengingat duduk, pengingat aplikasi, pengingat SMS, pengaturan oksigen darah, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan aplikasi GloryFit kita bisa mengetahui rekaman detak jantung kita, grafiknya, kemudian rekor tidur nih. Kalau teman-teman hobi tidur nih, rekornya mungkin terlampaui ini. Kemudian olahraga, ini lagi marak sekarang ya. Kita mau tracking olahraga, berlari di luar ruangan atau bersepeda atau jalan-jalan, nanti akan keluar tracknya seberapa kilo kita berlari, seberapa banyak kalori, kemudian rekaman-rekaman cuaca dan lain sebagainya ini akan ada. Jadi meskipun smartwatch ini tidak dilengkapi dengan GPS, kalau kita terhubung ke HP maka fungsi tracking ini menjadi ada ya. Kita tinggal klik go, izinkan, dan kita sudah bisa start olahraga di luar ruangan, dan nanti kita bisa tracking map kita mulai dari mana, berakhir di mana. Misalkan kita mau berlari sejauh 5 kilo memutari desa sini, maka akan muncul rekaman tracknya nanti. Sekarang kita bahas apa kekurangan dari smartwatch ini. Tadi kita sudah bahas kelebihan, kemudian fitur-fiturnya. Kelemahan dari smartwatch ini adalah tidak ada built-in GPS. Sehingga kalau teman-teman mau lari atau bersepeda, rekaman tracknya tidak tersedia kalau teman-teman tidak bawa HP. Jadi dia memanfaatkan GPS yang ada di HP untuk merekam track teman-teman. Jadi nanti rekaman berapa kilo teman-teman berlari dan lain sebagainya itu akan terekam di GloryFit. Jadi ini murni sebagai sensornya gitu ya. Jadi kekurangan di situ. Tidak memiliki built-in GPS. Tapi kalau teman-teman kan nggak mungkin zaman sekarang orang olahraga tanpa bawa HP. Jadi masih ketolong sih menurut saya. Teman-teman nggak perlu beli yang mahal. Cukup gunakan yang ini. Pakai HP, nanti rekaman tracknya ada. Teman-teman bisa share, wah pencapaian teman-teman udah sampai mana. Misalkan sudah berhasil lari 10 km, nanti rekaman tracknya ada, teman-teman bisa share. Jadi seperti itu ya review kita tentang IMEI Lab Smartwatch. Ada beberapa keunggulan yang cukup signifikan dan ada satu major kekurangan, yaitu tidak ada built-in GPS, tetapi masih bisa ketutup kalau teman-teman pakai HP. Dan fungsi yang menarik lainnya adalah dengan smartwatch ini teman-teman bisa mencari keberadaan HP teman-teman. Dan kalau teman-teman tertarik mau beli smartwatch ini saya dapatkan di link yang ada di bawah ini. Teman-teman klik aja di kolom deskripsi yang ada di bawah. Dan kalau ada pertanyaan seperti biasa ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton review ini dari awal sampai akhir. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.